Yesus datang untuk menebus kita dari dosa. Supaya kita beroleh kehidupan kekal di sorga. Yohanes 6 ayat yang ke-7. Baca sama-sama, penting banget. 3, 2, 1. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Sekali lagi, Yesus ngingetin kita. Lu boleh nikmatin hidup lu. Silakan aja. Tapi ingat, semua yang kita peroleh di dunia ini hanya sementara. Akan binasa. Istrimu yang cantik itu nggak akan ikut mati sama kamu waktu kamu mati. Anda nggak percaya? Pernah lihat istri yang kayak model mau ikut masuk ke lubang kubur? Atau ikut dibakar? Nggak pernah. Hartamu pun nggak akan ikut sama kamu. Tapi yang ikut sama kamu adalah taburan kamu. Yesus ingatin kita. Hidup tuh kerja di bumi. Jangan cuma mikirnya cuan. Kekayaan. Kaya boleh nggak dosa. Tapi hidup jangan cuma untuk serakah. Uang, kedudukan, kekuasaan. Tapi Anda jahat sama orang. Ingat, setiap kita harus mengakhiri hidup kita di hadapan Allah. Kalau kita tahu tujuannya cuma satu semua orang. Mau dia pejabat, mau dia rakyat. Tujuannya satu, menghadap Allah. Siapkan Anda. Kenyamanan hidup. Membuat kita terperangkap dengan cara pikir yang salah. Kita fokusnya jadi dunia. Yang kita kejar dunia. Saking kita pengen kaya, kita bisa jahat sama orang. Kita bisa curi, kita bisa nipu orang. Kita nggak hormat sama orang tua. Kita bisa bohongin orang, celakain orang. Why? Karena cinta uang. Lukas 12 ayat 33. Yesus bilang gini, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis. Yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan ngengat. Saya kasih tahu, Yesus tidak bermaksud menyuruh kita memiskinkan diri dengan menjual semua harta kita dan memberikan sedekah. Yesus mau kita ingat, hidup itu bukan cuma untuk kaya. Karena Yesus tahu, kita itu hidupnya fokusnya pasti akan terperangkap sama satu ini. Yesus tidak pernah membuat perbandingan dirinya dengan yang lain selain dari mamon. Karena satu-satunya hal yang paling sulit bagi manusia adalah uang. Cinta uang akar segala kejahatan, kata firman Tuhan. Tuhan ingetin kita. Ingat hidup kita di dunia ini taburan untuk hidup kita di kekekalan. Katakan amin. Saya kasih tahu, orang duniawi gak ngerti arti menabur. Orang yang duniawi gak ngerti istilah bekerja untuk Tuhan. Bagi mereka itu kebodohan. Lu dibodohin lo gitu. Tapi manusia rohani percaya bahwa segala taburan kita bagi sorga ada upah yang menanti kita di kekekalan. Kita hidup gak cuma buat diri kita sendiri. Kita hidup untuk kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita hidup gak cuma untuk memperkaya diri sendiri. Tapi kita hidup bagi rencana Allah dinyatakan. Ingat. Dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21 tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh. Yesus memperingatkan kita supaya kita tuh gak serakah. Karena waktu kita terperangkap sama cinta uang dan keserakahan. Fokus kita tuh gini, kita jadi gak pernah puas sama hidup ini. Kita udah kaya aja, udah kaya meleleh, kayak lava. Kita masih pengen lebih kaya lagi. Yesus ingetin kita. Walaupun berlimpah-limpah harta kita, hidup kita gak tergantung sama kekayaan kita. Karena hidup mati kita tergantung Tuhan. Jangan fokus bangun kerajaan di dunia. Ingatlah ada pertanggungjawaban di akhir kehidupan kita. Yang saya kasih tahu gini, jauh lebih penting
dari semua harta dunia yang kita bisa cari. Jauh lebih penting daripada segala kekuasaan, kedudukan. Jauh lebih penting dari segala pencapaian yang bisa kita peroleh di dunia ini. 2 Korintus 5 ayat 9, baca sama-sama. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Wahyu 3 ayat 21, ayat terakhir. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudara, sadarilah kekristenan bukan soal agama. Tapi Yesus mengajar kita satu budaya yang luar biasa, yaitu kasih. Dia datang karena dia mengasihi kita. Dia hidup karena dia mengasihi kita. Dan dia mati karena dia mengasihi kita. Dan dia bangkit karena dia mengasihi kita. Pesan Yesus cuma satu, sederhana. Kamu harus hidup saling mengasihi. Supaya dunia tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, kata Yesus. Saya menemukan kasih menjadi begitu sulit bagi banyak orang untuk dilakukan. Padahal begitu sederhana untuk diucapkan. Sesama pelayan Tuhan aja sulit mengasihi ketika orang gak sepaham. Ketika orang menyakiti kita, kita bisa berubah jadi jahat sekali. Orang Kristen cuma rohani di dalam gereja. Mereka akan jadi orang yang sebenarnya di luar gereja. Baru sampai parkiran udah kelihatan aslinya. Teman-teman yang pelayanan di parkiran, itu gak ada yang dibayar. Mereka panas-panasan. Cariin parkir buat jemaat ICI. Jujur ya, boleh jujur gak? Saya sebenarnya gak setuju ada pelayanan itu. Saya bilang gini, gereja di mana-mana di mall gak ada yang perlu dicariin parkir. Cari sendiri. Ke mall belanja bisa cari parkir, masa ibadah harus dicariin? Terlalu manja. Tapi enggak, Bapak Gembala Anda terlalu baik. Jadi kudu ada tuh tim parkir. Dan saya kasih tahu ya, susah banget cari pelayan parkiran. Karena suhunya beda. Lebih banyak yang mau jadi asyir di dalam daripada tukang parkir di luar. Panas banget, cobain. Mereka cuma mau melayani karena punya hati. Teman-teman yang sebentar choir di sini, itu nyanyi gak dibayar. Yang ngelatih mereka, itu ngelatih tuh kasih waktu, rumahnya jauh, bensin, tol, itu gak dibayar. Karena mereka tahu, hidup ini bukan tentang apa yang mereka bisa makan, mereka pakai, mereka kumpul di dunia. Mereka tabur semua itu, waktu, tenaga mereka untuk Tuhan. Mereka kerjakan ini untuk Tuhan. Apakah Anda punya kepentingan kerajaan sorga dalam hidupmu? Apakah kamu peduli tentang kerajaan sorga? Apa yang kamu harus lakukan? Apakah kamu beritakan Injil kemana-mana? Apakah kamu cerita Yesus buat orang banyak? Apakah Anda bawa kepentingan Tuhan dalam hidupmu? Apa sih yang Tuhan rindu buat saya? Jangan cuma doa minta berkat, tapi tanya apa yang jadi kerinduan Tuhan buat saya. Jangan cuma mikir enaknya aja tapi kita jahat sama orang. Teman-teman di parkiran cerita, jemaat ICI galak. Udah dibantu cariin parkir, dibilangin parkir paralel jangan rem tangan ya. Tapi tetap rem tangan. Yang melayani juga katanya pernah rem tangan. Jemaat yang parkirnya benar, mau keluar gak bisa. Marah. Yang dimarahin siapa? Pelayan yang jaga parkir. Aduh gimana ya Pak? Ini orang udah dibilangin, gimana sih kamu? Galak. Satu hari, datanglah itu yang punya mobil. Emak-emak yang mobilnya gak bisa keluar, maki-maki itu jemaat yang parkir paralel. Tim parkir bahagia. Ada yang bela mereka. Mereka bilang gini, hidup emak-emak. The power of emak-emak. Tapi let me tell you this. Sebagai gembala saya sedih. Baru dengar khotbah, keluar udah marah-marah.
Baru dengar khotbah, udah gak punya kasih sama sesama. Udah dibantuin cari parkir, masih marahin. Kasih tips, gak ada penghargaan. Lempar gonceng. Goceng itu paling rohani memang, ada di parkiran gereja. Tapi yang lebih rohani lagi noceng. Noceng paling banyak di gereja. Saya mau kasih tahu, Anda boleh nikmati hidup Anda. Anda boleh beli mobil mewah, bangun rumah mewah, beli baju mewah, silakan. Tapi jangan hidup cuma buat diri Anda. Bawalah kepentingan kerajaan sorga serta Anda. Ingat menabur juga untuk kerajaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Tolong orang lemah, berkati hamba Tuhan. Saya khotbah gini gak minta uang ya. Ntar ada yang cut bilang Ibu Heni mulai minta uang. Gak pernah. Dengar baik. Saya pengen kita sadar bahwa Yesus datang menyadarkan kita. Yang terpenting bukan kerajaan dunia, tapi kerajaan Allah. Katakan sama-sama, yang terpenting adalah kerajaan Allah. Jangan takut ketika Tuhan panggil kita. Amen. Kita doa yuk.